Usaha Real Madrid dan Manchester United mendapatkan Eduardo Camavinga terancam berantakan karena sang pemain dikabarkan mendekat ke Paris Saint-Germain. Dilansir dari Sportsmo, Camavinga dilaporkan akan bergabung dengan PSG dengan nilai transfer 25,7 juta pounds atau sekitar 507 miliar rupiah. Pihak klub sendiri tidak jadi mempertahankan Camavinga di musim 2021-2022 ini dikarenakan kontrak sang gelandang akan habis di tahun depan. Pihak klub sudah meyakinkan Camavinga, namun sang gelandang tersebut tidak menerima tawaran itu. Striker Paulo Dybala dipanggil ke skuad Argentina untuk pertama kalinya setelah hampir 2 tahun absen. Dybala kembali masuk ke timnas setelah tampil bagus bersama Juventus pada awal musim ini. Dybala dimasukkan ke dalam skuad untuk 3 kualifikasi Piala Dunia mendatang pada bulan September. Dybala masuk untuk menggantikan Aguero yang masih cedera. Pelatih Argentina memasukkan sebagian skuad yang menjuarai Copa America 2021 dengan termasuk Lionel Messi dan kiper Emiliano Martinez. Operator Liga Premier Inggris menyatakan klub anggotanya telah mencapai kesepakatan untuk menahan sejumlah pemain mereka agar tidak membela negara mereka dalam jeda internasional awal bulan depan. Hal tersebut berlaku untuk para pemain yang negaranya masuk dalam daftar merah pemerintah Inggris. Terkait keberangkatan dan kedatangan di tengah pandemi, keputusan ini akan berdampak terhadap 60 pemain dari 19 klub yang sedianya terbang membela negara masing-masing, yang masuk daftar 26 negara yang masuk daftar merah pemerintah Inggris. Klub top Premier League Manchester United dan Chelsea dikabarkan tertarik menggunakan jasa Saul Niguez. Kubu Atletico sendiri disebut-sebut telah siap melepas Saul dengan harga jauh di bawah klausul transfernya senilai 150 juta pounds. Dikabarkan kalau The Blues sudah membuka obrolan dengan Saul. Pihak klub pun diketahui sudah mempersiapkan tawaran buat Atletico dalam bentuk pinjaman dan opsi pembelian. Sementara MU dilaporkan sudah menyepakati proses peminjaman Saul pada musim ini, namun tidak diketahui apakah peminjaman Saul yang dilakukan MU juga menyertakan pembelian permanen atau tidak. Real Madrid memperpanjang kontrak Valverde sampai tahun 2027. Gelandang asal Uruguay itu mencapai kata sepakat dengan manajemen Madrid soal kontrak barunya Selasa 24 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Dikutip dari Marca, Valverde dipagari klausul kontrak senilai 1 miliar euro, naik 2 kali lipat dari kontrak lamanya. Sejatinya, kontrak Valverde baru habis pada tahun 2025. Itu artinya, jika ada yang tertarik dengan Valverde, maka harus mengeluarkan uang senilai 16,9 triliun. Andrew Robertson secara resmi telah memperpanjang masa baktinya bersama Liverpool. Bek kiri asal Skotlandia tersebut menandatangani kontrak jangka panjang baru hingga 2026 mendatang. Robertson menjadi pemain kelima Liverpool yang kontraknya diperpanjang dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, The Reds juga sukses memperpanjang kontrak Alexander Arnold, Fabinho, Alisson Becker, dan Virgil van Dijk. Ansu Fati akhirnya kembali berlatih bersama skuad Barcelona setelah lama cedera, yang memaksanya absen dengan waktu yang cukup lama. Fati mengalami cedera lutut pada 7 November 2020 lalu saat Barcelona melawan Real Betis. Terkait kapan Fati bisa kembali bermain, pelatih Barcelona, Ronald Koeman, mengatakan masih belum fit 100%, sehingga sang pemain memungkinkan baru bisa tampil usai jendela internasional atau lebih tepatnya saat El Barca melawan ke markas Sevilla pada 11 September. Chelsea akhirnya melepas David Zappacosta. Bek kanan tersebut akhirnya resmi bergabung dengan Atalanta dengan kontrak permanen. Kedua tim tidak mengungkapkan berapa nilai transfer Zappacosta, tetapi media-media Italia melaporkan bahwa Atalanta membayar mahar sebesar 10 juta euro atau 169,2 miliar rupiah kepada Chelsea. Zappacosta menghabiskan 2 musim terakhirnya dengan status pinjaman di Serie A. Pertama dengan Roma dan kemudian dengan Genoa. Pemain 29 tahun itu sebelumnya menghabiskan waktu 4 tahun dengan Atalanta sebelum pindah ke Torino pada tahun 2015. Penyerang Juventus Cristiano Ronaldo dikabarkan sedang membuat skenario di bursa transfer musim panas ini demi pindah ke Manchester City. Menurut laporan, seperti dilansir ESPN, saat ini CR7 sudah menghubungi beberapa pemain dan klub di Manchester City agar segera bisa mendatangkannya ke Etihad Stadium. Diketahui,
bahwa baik Juve maupun Ronaldo sama-sama bersedia untuk pisah jalur sebelum bursa transfer ditutup. Tapi, Juve dilaporkan hanya akan melepas sang bintang dengan harga 30 juta euro. Pangeran Qatar Khalifah bin Hamad Al Thani mengunggah foto Ronaldo menggunakan jersey PSG. Hamad Al Thani sendiri adalah anggota keluarga sekaligus orang yang sangat dekat dengan Nasser Al-Khelaifi. Al Thani tidak saja mengunggah foto CR7 tetapi juga menyandingkan sang bintang dengan Messi. Messi merupakan pemain baru PSG musim ini. Al Thani juga menambahkan caption mungkin dalam 3 bahasa. Postingan Al Thani tersebut tentu saja semakin memanaskan rumor Ronaldo saat ini. Norwich City telah menyelesaikan perekrutan Brandon Williams dari Manchester United. Pemain berusia 20 tahun itu gabung dengan Norwich dengan status pinjaman selama 1 musim dan akan menggunakan nomor punggung 21. Sebagai pemain internasional Inggris U21, Williams sudah menghabiskan karirnya hanya dengan Manchester United. Dia melakukan debut profesionalnya pada September 2019 dan sejak saat itu membuat 50 penampilan untuk klub serta mencetak 1 gol. Arsenal dilaporkan siap melepas Willian musim panas ini. Pemain berusia 33 tahun itu gagal mengoleksi banyak gol di Emirates. Sejak tiba dari Chelsea musim panas yang lalu, dia hanya mencetak 1 gol dalam 37 penampilan selama musim 2021-2022. Sebenarnya, Willian masih memiliki waktu kurang dari 2 tahun untuk menjalankan kontraknya dengan Arsenal. Tetapi, dikabarkan bahwa Arsenal sedang dalam pembicaraan dengan Corinthians mengenai transfer Willian. Arsenal dengan senang hati menyetujui langkah tersebut dan ada optimisme kedua belah pihak bahwa kesepakatan tersebut akan tercapai. Crystal Palace masih ingin terus memperkuat barisan mereka pada musim panas ini setelah mendapatkan beberapa pemain baru. Palace, seperti dikutip dari Sky Sport, saat ini sedang berusaha untuk mendatangkan Eddie Nketiah dari Arsenal. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu masih absen akibat cedera. Arsenal juga kini harus mengambil keputusan yang tepat mengenai masa depannya. Palace disebut dapat mengajukan tawaran senilai 10 juta pounds. Arsenal saat ini masih menetapkan harga 20 juta pounds untuk Nketiah dengan adanya tawaran lain dari klub yang berada di Bundesliga. Chelsea dan West Ham telah mencapai kesepakatan lisan atas transfer Kurt Zouma. Chelsea telah membandrol pemain berusia 26 tahun itu sebesar 26 juta pounds atau hampir 513 miliar rupiah. Yang kabarnya dengan senang hati akan dipenuhi oleh The Hammers. Namun Athletic mengatakan bahwa kesepakatan itu terhenti karena tuntutan upah sang bek. Zouma dilaporkan menginginkan kenaikan gaji yang signifikan dari 125.000 pounds atau 2,4 miliar rupiah per minggu yang saat ini ia dapatkan di Stamford Bridge. Gelandang West Ham United Declan Rice telah menolak kontrak baru untuk bertahan di Stadion London karena dia frustasi dengan harga yang diminta klub sebesar 100 juta pounds. Pemain 22 tahun itu ingin menantang dirinya sendiri dengan klub Liga Champions setelah tampil mengesankan untuk Inggris Euro 2020 musim panas ini. Meskipun Rice tidak ingin segera keluar, dia menjelaskan bahwa dia ingin memenangkan gelar besar dan tidak mungkin The Hammers akan dapat menyamai ambisinya dalam jangka panjang. Diego Simeone telah membuat pengakuan yang mengejutkan. Setelah kemenangan tipis atas LC, ia mengaku masih membutuhkan pemain anyar untuk menambah kedalaman skuadnya, terutama di lini depan. Saat ini, Champions La Liga musim lalu itu baru memiliki 2 pemain yang berposisi sebagai striker, yaitu Luis Suarez dan Ivan Spanovic. Atletico akan terus memantau perkembangan di bursa transfer musim panas ini untuk bisa merekrut striker anyar.